alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini insyaallah kita akan dapat menikmati salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita semua. Beliau adalah contoh bagi kita semua. Beliau adalah uswah bagi kita semua. Yang kalau kita semua mengikuti jejak Rasulullah, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara marilah kita isi hari-hari akhir Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah, dengan amal-amal soleh, agar kita dapat memperoleh malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang dikhususkan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara penyebabnya adalah bahwa umat Rasulullah itu usianya tidak panjang seperti umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah berikan kelebihan, di antaranya adalah ada satu malam yang agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Kami turunkan Al-Qur'an, kata Allah, pada malam keagungan Lailatul Qadar. Jadi malam itu malam yang begitu agung. Ada juga yang menafsirkan Lailatul Qadar itu artinya malam takdir. Maksudnya apa? Adalah bahwa di malam itu kita ditentukan takdir kita selama 1 tahun. Maka kalau seandainya di tahun depan kita akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak bagus, ketika di malam itu kita berdoa kepada Allah, insya Allah kejadian itu tidak akan terjadi. Kira-kira begitu. Maka orang-orang soleh pasti dia akan berusaha menemukan malam Lailatul Qadar. Cara yang paling mudah menemukan malam Lailatul Qadar itu adalah mengisi seluruh malam di bulan Ramadan tanpa terkecuali. Jadi tidak ada satupun malam di bulan Ramadan yang ditinggalkan, misalnya sholat tarawihnya hilang atau ditinggalkan. Dalam kondisi apapun, dimanapun dia senantiasa sholat tarawih. Misalnya tidak sempat di rumah, mungkin dia di masjid, tidak sempat di masjid, di rumah. Dalam perjalanan tidak sempat di waktu yang tepat, mungkin di waktu malam, lebih malam lagi. Jadi jangan sampai malam-malam Ramadan ini tidak diisi dengan ibadah-ibadah
tidak diisi dengan amal-amal soleh, karena khawatirnya di malam yang kita tinggalkan itu, di malam yang kita tidak melaksanakan misalnya salat tarawih itu, di malam yang kita tidak membaca Al-Quran itu, itulah malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah yang berbahagia, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Keutamaan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu artinya adalah 30.000 malam. Artinya adalah bahwa seandainya kita melaksanakan ibadah di malam itu, maka kita mendapatkan pahala kira-kira kita melaksanakan ibadah 30.000 kali lipat lebih. Itu suatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap Ramadan kita selalu mendapatkan malam itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada beberapa poin, ada 4 poin yang ingin disampaikan pada kesempatan ini terkait dengan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah tadi bahwa Lailatul Qadar itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Maka di dalam satu hadis dikatakan, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan amal-amal soleh di malam Lailatul Qadar, maka ghufira lahu, maka telah diampuni dosa-dosanya. Ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ini sungguh luar biasa. Di samping lebih baik dari 1000 bulan, pahalanya lebih baik dari 30.000 kali lipat. Allah memberikan keistimewaan lagi, Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Seandainya iman kita ini sungguh tinggi, maka kita tidak akan pernah melewatkan satu malam pun selain kita mengisinya dengan ibadah-ibadah, dengan amal-amal soleh selama malam-malam di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Waktu malam Lailatul Qadar itu memang dirahasiakan, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar ini di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, kebetulan ini kita yang tersisa adalah 9 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka luar biasa seandainya kita mengikuti jejak Rasulullah SAW, mengisi malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah dan amal-amal soleh, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taharru Lailatul Qadar fil witri minal ashri al awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, meskipun ada banyak pendapat, misalnya ayat yang berbicara tentang inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tapi di Indonesia itu umumnya kita merayakan nuzulul Quran itu di tanggal 17. Nah, sementara kita nyarinya di akhir-akhir bulan Ramadan. Tapi yang paling pasti adalah bahwa di bulan Ramadan ini ada satu malam Lailatul Qadar. Karena malam-malam Lailatul Qadar itu, malam-malam Ramadan itu hanya tersisa 9, maka
kita betul-betul harus memanfaatkan 9 malam ini untuk betul-betul mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, amalan-amalan apa yang utama di malam Lailatul Qadar? Ada beberapa amalan atau ibadah yang pahalanya atau keutamaannya semakin luar biasa, menambah keutamaan malam bulan suci Ramadan, malam Lailatul Qadar adalah yang pertama adalah sholatul lail atau qiyamul lail, yaitu sholat malam seperti sholat tarawih. Jadi sholat malam itu jangan hanya dimaknai sebagai sholat tarawih. Ada sholat tarawih, ada sholat witir, ada sholat tahajud, dan lain sebagainya. Jadi ibadah-ibadah atau sholat-sholat yang dilaksanakan di malam Lailatul Qadar itu keutamaannya luar biasa. Jadi ibadah yang paling mulia ini tentu adalah ibadah sholat. Jadi isilah malam-malam itu jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat, atau jangan sampai sholat kita hanya sholat wajib, atau jangan sampai sholat sunnah kita hanya sholat sunnah rawatib, atau jangan sampai kita hanya melaksanakan sholat sunnahnya sholat tarawih. Karena ada tahajud dan ada sholat-sholat yang lainnya, sholat mutlak yang itu bisa kita isi di malam Lailatul Qadar, di antara satu malam di bulan Ramadan. Yang kedua, memperbanyak doa. Jadi di malam Lailatul Qadar itu perbanyaklah doa. Jangan memperbanyak berbicara tapi bukan doa, tapi perbanyaklah doa. Apa doanya? Doa yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma innaka afuwun karim, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu seringlah dibacakan. Jangan hanya dibacakan sekali setelah sholat witir misalnya ya, dipimpin oleh imam, tetapi kita perbanyaklah di malam-malam Ramadan, apalagi malam mungkin salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Kita baca Allahumma innaka afuwun, kadang-kadang ada yang menambah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, fa'fu anni ya karim. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, Engkau adalah Maha Pemaaf, maka tuhibbul afwa, Engkau juga mencintai maaf, memaafkan. Engkau adalah orang yang mencintai pemaafan. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anni, maka ampunilah saya, maka ampunilah kesalahan saya, maka ampunilah dosa-dosa saya. Kira-kira begitu. Hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia, yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Nah ini jangan sampai bulan Ramadan ini kita tidak menjadi ahli Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi mereka-mereka yang ahli Al-Quran, bagi mereka-mereka yang menjadi sahabat Al-Quran. Bacalah Al-Quran dan tadabburilah makna-makna Al-Quran itu. Bahkan dalam satu ayat dikatakan ada 3 hal yang tidak akan rugi seandainya kita lakukan. Yang pertama adalah innal ladzina yasluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah. Meskipun kita tidak paham maknanya, itu tidak akan rugi. Tapi kalau kita baca yang lain gak paham maknanya, rugi. Tapi kalau Al-Quran kita baca maknanya belum paham atau paham sedikit, itu tidak akan rugi. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnakum, berinfak. Itu tidak akan pernah rugi bagi kita. Yang keempat, amalan yang baik di malam Lailatul Qadar adalah al-i'tikaf, yaitu berada di masjid, fokus beribadah
dan mencari Lailatul Qadar sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa full sehari semalam, alhamdulillah. Kalau kita bisa hanya malam saja, alhamdulillah. Kalau kita bisa 2 jam saja, alhamdulillah. Kita niatkan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid taqarruban ila Allah. Ya Allah, saya berniat i'tikaf di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir dari 4 poin yang ingin disampaikan adalah jangan sia-siakan Lailatul Qadar. Banyak di antara kita ini menyia-nyiakan kesempatan besar. Padahal tentu ini adalah kesempatan yang keuntungannya luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu fakullun muyassar lima khuliqalah." Beramalah kalian karena setiap orang akan dimudahkan sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Jadi hati-hati nih kalau kita meninggalkan Lailatul Qadar, meninggalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, jangan-jangan Allah menakdirkan kita mudah untuk melakukan sesuatu yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua senantiasa terus mengisi sisa-sisa Ramadan ini agar kita mendapatkan satu malam Lailatul Qadar, keutamaannya yang lebih baik dari 1000 bulan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jadina bi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqwa bi dukhulil jannah wa ta'ada liman 'asahu bi dukhulil jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu 'an jami'i sahabatil wa rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa azihum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bil islam bi hidayati rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur